Kami mengakui banyak kekurangan dan kemarin jadi cambuk bagi kami untuk mendorong baik dari sisi SDM maupun juga teknologi. Namun demikian tetap perlu kerjasama dengan masyarakat karena kita nggak mungkin menjangkau ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk ke kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat khususnya. Sehingga kita ingin mengajak semua bahwa judi online ini diperanginya tidak cukup hanya di teknologi tapi lintas elemen masyarakat. Sampai ini tim terus bergerak, kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya karena memang sedang berjalan. Namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun, jangan sampai rakyat jadi korban, dan kemudian kita harus potong mata rantainya. Oleh karena itu tentu kami akan bekerja keras. Pemirsa, seperti Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Mas Dev. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, kabar baik. Dan berikutnya ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Kisrek, Pratama Persada. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam. Juga sudah ada pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi dan sudah hadir melalui sambungan Zoom adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi atau yang biasanya disapa Mas Muni. Selamat malam Mas Muni. Selamat malam. Baik Mas Muni. Selamat malam Mbak Sylvia, teman-teman semuanya di studio. Baik, terima kasih sudah bersedia live bersama kami di Kontroversi. Mas Muni, langsung saja nama Anda diseret-seret dalam kasus backing judi online yang ada di Komdiji, dulunya bernama Kominfo. Dan Mas Muni meresponsnya dengan mengatakan Anda dikhianati oleh anak buah sendiri. Pertanyaan saya, kenapa pengkhianatan ini bisa terjadi Mas Muni? Begini, ketika saya masuk 2023, bulan Juli 2023, memang judi online sudah menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga ketika saya menjadi Menkominfo, perintah Presiden Pak Jokowi ketika itu, salah satunya adalah untuk memberantas judi online. Selain juga penyelesaian BTS, pemilu damai, dan juga banyak hal lainnya. Memang judi online sudah menjadi prioritas dalam kerja saya yang 15 bulan di Kementerian Kominfo ketika itu. Nah, ketika itu memang kondisi sangat tidak memadai karena ada 10 kemampuannya cuma men-take down 10.000 situs per hari, padahal kecepatannya begitu luar biasa. Sehingga kita membuka diri untuk merekrut banyak pihak. Nah, ada pihak yang saya anggap mampu karena memamerkan teknologinya, dia mampu men-take down 50.000 sampai 100.000 situs per hari. Nah, akhirnya dalam perjalanan waktu memang terjadi peningkatan kemampuan Kominfo dalam melakukan take down. Karena dibandingkan dari 2017 sampai 2023 sebelum saya itu hanya 800.000 situs judul yang di take down. Sedangkan di masa 15 bulan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bisa 3,8 juta situs. Dari sisi itu betul ada pencapaian, tetapi memang
banyak hal yang juga memang harus diperbaiki secara regulasi dan juga teknologinya. Karena sumber daya manusianya jauh dari cukup Oke. untuk mengurangi kecepatan. Dari sisi kebijakan, saya sudah mengeluarkan beragam kebijakan mengenai pemberantasan judi online. Misalnya penutupan NAP, net access provider dari Kamboja dan Thailand, terus VPN gratis kita tutup. Selanjutnya semua operator seluler saya himbau dan saya larang untuk memfasilitasi untuk judi online. Terus sampai satu titik ketika 6 bulan terakhir, itu tepatnya di bulan Februari Maret, saya berpikir bahwa ini persoalannya bukan sekedar di jaringan konektivitas saja, tetapi kunci dari persoalan ini adalah persoalan judi online ini adalah di sistem pembayaran. Karena itulah Oke. OJK, Bank Indonesia dan juga Baik, Mas Budi. PPATK harus bersatu baru dalam Oke, kasus ini. tapi pertanyaan Begitu, saya, Mbak. kenapa sampai pengkhianatan ini bisa terjadi oleh anak buah yang Anda rekrut, Mas Muni? Dan kenapa pengkhianatan ini tidak disadari ketika Anda masih menjadi Menkominfo? Justru itu, memang dari 11 orang yang anggota Komdigi sekarang, itu sebagian besar sudah saya curigai, bahkan sebagian besar beberapa orang itu sudah saya pindah sebagai ketua tim takedown. Nah, saya merekrut 10 orang baru. Jadi yang lain nggak ada masalah, cuma 1 orang ini aja. Saya nggak tahu siapa yang menggalang siapa yang mempengaruhi siapa, sehingga Komdigi atau pegawai Komdigi ini bisa terseret dalam pusaran kasus ini. Begitu loh. Jadi yang Tetapi Mas yang Muni pasti rekrut ini- secara langsung itu tersangka dengan inisial T dan AK. Oh bukan. T dan AK itu direkomendasi oleh T karena dia bilang bahwa ini hacker merah putih, hacker hebat, mampu men-takedown 50 sampai 100 ribu, gitu loh. Nah, saya sampaikan ke teman-teman di Kominfo ketika itu, coba pakai. Kalau memang sistemnya bisa men-takedown 50 sampai 100 ribu, kita pakai aja, begitu loh. Nah, dalam seiring berjalan waktu, ternyata ketika 10 hari setelah saya sudah jadi Kominfo, kok terseret nih. Kalau beberapa nama yang Kominfo saya udah curigain memang sejak awal, makanya ketika saya menjabat saya udah nggak kasih peran lagi ketika itu. Dari awal saya udah curiga bahwa di Kominfo ini, di tim Kominfo ini ada yang bermain sejak awal. Oke. Bahkan berapa kali saya Terus bahkan saya langkah yang takedown Anda sendiri. lakukan Hari ketika itu. sudah curiga apa, Mas Muni? Ya saya pakai indikator, tiap minggu harus lapor berapa yang sudah di takedown dan laporkan segera ke PPATK manakala ada rekening-rekening yang mencurigakan. Nah, sekitar bulan Februari saya baru menyadari saya harus koordinasi dengan banyak lintas karena kuncinya adalah di sistem pembayaran. Saya bicara dengan OJK, saya bicara dengan Bank Indonesia, ini bank, payment gateway. Nah, saya konsolidasi dengan seluruh asosiasi fintech supaya tidak memfasilitasi perjudian online karena mereka main Oke. dengan e-wallet dan sebagainya. Sebelum ke sistem Jadi memang pembayaran ya, harus Mas Muni. dilakukan. Ketika Ya, Anda sudah curiga, kuncinya di sistem sepertinya pembayaran. ada permainan di internal Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah tidak langsung diberikan sanksi atau misalnya melaporkan indikasi adanya permainan nakal di internal Anda kepada pihak yang berwajib? Beberapa saya sudah laporkan, tetapi ini kan soal bukti, nggak bisa katanya-katanya. Beberapa itu dari 11 itu ada sekitar 3 sampai 4 yang kita udah geser di posisi yang vital. Kita ganti yang Dilaporkan baru. kemana, Mas Muni, waktu itu? Dilaporkan ke aparat penegak hukum bahwa ini saya udah curiga ini. Tapi kan kita nggak bisa tanpa bukti, kita nggak bisa. Nah, memang karena dari gaya hidupnya mereka mewah, luar negeri, masuk pegawai pejabat eselon 3 dan 4 sudah semewah itu, gitu loh. Dari masukan teman-teman juga udah kelihatan. Ada beberapa nama itu, sebut aja DI, apa itu saya udah curigain dari awal, begitu loh. Kalau dalam yang ya. T dan AK, Mas Muni sudah curiga belum dari awal? Karena mereka baru ditersangkakan sekarang. Kalau memang sudah ada kecurigaan dari awal kan seharusnya sudah bisa ada langkah yang diambil kepada mereka. Begini, itu nanti biar aparat penegak hukum yang mengurai sejak kapan mereka bermain mengamankan situs judi online. Karena buat saya itu jadi penting ketika sejak kapan mereka bermain. Tapi yang jelas ketika Mas Muni masih menjabat sudah ada kecurigaan, sudah ada yang bermain di situ. Di dalam itu sejak awal sudah ada yang bermain. Sehingga bahkan saya pernah Sabtu Minggu saya datang ke kantor Kominfo khusus untuk
minta di take down ini 30.000 situs, 50.000 situs. Karena saya sudah curiga ada yang main, begitu. Bahkan pernah ada satu kesempatan saya tutup, saya gembok itu, saya setrap di lapangan, saya bilang kalian ini ada yang main nih. Saya dapat laporan, saya bilang gitu. Oke. Dan Anda Tapi spesifik mereka melaporkan itu ke penegak hukum ya? Penegak hukum di kepolisian, kejaksaan atau bagaimana Mas Muni? Yang pasti kita berkomunikasi. Di tempat saya ini saya curiga ada yang bermain. Begitu loh. Ya. Cuman Terus tadi buktinya Mas kan Muni belum cukup. mengatakan Anda melaporkan ke penegak hukum. Ke penegak hukum yang mana? Ya gini loh, ya aparat penegak hukum lah. Antara dua kan, 1-2 lah gitu loh. Karena kan saya nggak, kalau nanti di persidangan atau di ranah hukum saya akan jelaskan. Yang penting saya udah komunikasikan. Ini saya curiga nih sama tim di Kominfo yang ada. Begitu loh. Oke. Sudah Saya sempat mencurigai, melaporkan cuman ya? mencurigai nggak bisa. Oke. Laporannya ini hanya tanpa sekedar bukti nggak komunikasi dengan penegak hukum atau sampai membuat laporan? Komunikasi. Termasuk kita kebijakan kita adalah merotasi semua. Itu nggak boleh 3 bulan. Ibaratnya tim take down, tim verifikasi kita putar terus. Supaya mereka nggak terkontaminasi. Itu waktu zaman saya begitu. Saya putar terus, rotasi terus. Oke. Berarti laporannya hanya sekedar komunikasi, belum berbentuk LP ya? Belum. Karena bukan apa-apa. Ketika saya kan ukurannya begini, saya selalu komunikasi dengan PPATK, turun nggak apa yang kita lakukan dalam pencegahan ini, ada angka yang turun nggak secara signifikan. Kalau menurut PPATK kepada saya, ketua PPATK kepada saya, dia bilang tahun 2023 itu 327 triliun. Kalau tahun 2024 itu kita biarkan, kita nggak keras, itu bisa sampai 900 triliun potensinya. 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang menurut laporan PPATK pertengahan kuartal 2 ini sudah 200, menurut saya ada penurunan dari semua dari potensi yang ada gitu loh. Tetapi saya balik lagi begini, bahwa ini judi online ini bukan sekedar Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena tugas kita ini pencegahan. Nah, pencegahan menurut saya cuma bisa di ruang digital aja kita amankan. Tetapi yang paling substansif dan paling penting adalah bagaimana menekan melalui sistem pembayarannya, dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Baik. Gitu loh. Sekarang terkait dengan rencana, ada yang meminta, masyarakat juga meminta supaya Anda juga turut memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan 11 tersangka yang sudah ditetapkan ini. Mas Muni, apakah Anda siap sebetulnya untuk diperiksa oleh penyidik? Saya siap diperiksa dan memberi keterangan kepada para penyidik. Saya jelaskan apa adanya. Seluruh data-data selama saya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024 saya akan jelaskan semua. Begitu loh. Apa yang saya lakukan. Karena kan di dalam organisasi juga ada rentang struktural. Di mana ini adalah ibaratnya begini, dari Menteri, Direktorat Jenderal, Direktur, Ketua Tim, dan anggota. Berarti itu ada 4-5 layer di bawah saya. Begitu loh. Oke. Ini dan sejauh saya ini apakah sudah ada begini, kalau dari kalau saya menyimpulkannya begini, ini sama kayak kasus korupsi SDM yang eselon 3 semua itu, yang nggak ada sangkut pautnya dengan eselon 2, eselon 1 bahkan menteri gitu. Mereka bermain sendiri aja ini. Yang terus terang memang harus kita akui, makanya saya bilang kita dihianatin ini. Mereka bilang udah nutup 100.000, ternyata ada 1.000 juga yang diumpetin gitu. Mas Muni, nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kembali lagi pemirsa, Mas Dev, tadi kita sudah mendengarkan bersama tadi pernyataan dari Mas Muni ya, Pak Menteri Budi Aris Setiadi, soal sebetulnya pada saat beliau masih menjabat sebagai Menkominfo sudah ada indikasi permainan di internal dan sudah coba dikomunikasikan kepada penegak hukum meskipun tidak disebutkan kepolisian atau kejaksaan, tapi sudah ada upaya itu. Tapi baru terungkap, baru disadari katanya ada pengkhianatan itu pada saat beliau sudah tidak lagi di Menkominfo. Kesalahannya di mana menurut Anda? Ya, kesalahannya di mana ya harus tanya penyidik lah.
Kan penyidik yang melakukan penyidikan. Kalau tanya ke saya, berarti Tidak responsif ketika sudah menerima laporan atau komunikasi? ya, saya kan nggak tahu ya, apakah laporannya disampaikan ke siapa, apakah membuat laporan resmi atau hanya sekedar menyampaikan info kepada 1-2 aparat gitu. Ya kan kalau kita ngomong lebih detail berarti kan kita sama aja kayak kita menghakimi. Ya, jadi kalau pandangan saya sih ya sudah sebaiknya Pak Budi Ari di sini, ini kan sama persis kayak waktu Mas Dito dituduh katanya terlibat dengan kasus BTS gitu kan, langsung beliau mendatangi ke kejaksaan ya, langsung beliau mendatangi ke pengadilan, langsung dia jadi saksi, mengklirkan namanya, selesai. Nah, maksudnya tidak perlu tunggu dipanggil, ya, bisa inisiatif. Bisa inisiatif. Okay. Nah itu kan menunjukkan bahwa saya tidak terlibat gitu ya. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya memberikan contoh. Nah jadi apakah itu yang bisa diambil ya kembali ke Pak Budi Ari, Pak Bang Muni, itu langkahnya gimana, nah timnya yang untuk menentukan ke depannya seperti apa. Oke, saya ingin menjabarkan dulu ada beberapa data penting rasanya untuk diketahui oleh publik karena judul kita pada hari ini adalah siksa judol dan siksa judol ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya perkembangan masifnya judi online di Indonesia. Dari data judi online yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, kita lihat pemirsa, perputaran uang, coba dibuka datanya. Perputaran uang untuk judi online kita bisa lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini kita baru sampai menghitungnya sampai semester kedua tahun 2024 dan jumlahnya itu sudah 283 triliun ya, dan meningkat dibandingkan dengan yang semester 1. Kemudian jumlah WNI yang terlibat pada tahun 2023 ada 3,2 juta, hampir 3,3 juta, dan pada tahun ini sampai Oktober 2024 itu dilaporkan sudah ada 4 juta warga negara Indonesia yang terpapar judi online. Berikutnya kita lihat data selanjutnya. Siapa sih sebetulnya pengguna judi online? Kalau berdasarkan range usia ternyata di bawah 10 tahun pun ada pemirsa. Jumlahnya juga banyak, 80 ribu orang. Kemudian yang paling banyak itu di range usia 30 sampai 50 tahun dan selanjutnya di atas 50 tahun. Jumlah total dihitung yang terbaru sampai Juli 2024 oleh Satgas Pemberantasan Judi Online itu ada 4 juta orang. Berikutnya kita lihat lagi provinsi mana pelaku judi online itu terbanyak. Oh, kita ke faktor dulu ya, faktor pendorong. Apa saja faktor pendorong melakukan judi online? Setelah diriset oleh quitgamble.com, faktor ingin cepat kaya itu menduduki urutan pertama, melupakan masalah kedua, yang ketiga hiburan, selanjutnya adalah faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi, ada bayar utang, ya, bayar utang tapi ngambil pinjol. Juga ada faktor lainnya seperti bosan, kesepian juga ada, dan interaksi sosial juga ada. Oke, ada data berikutnya yang terkait dengan provinsi mana? Ini saja? Oke, saya ingin langsung tanya kepada provinsinya. Oh, kalau berdasarkan provinsi ini sebarannya, yang terbanyak ditemukan di Jawa Barat, 500.000 lebih penggunanya, disusul kemudian Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Jawa Tengah, selanjutnya ada di Banten dan Jawa Timur. Jadi masih didominasi di Pulau Jawa. Mas Tama, kalau melihat data pengguna judi online yang semakin meningkat, faktor dari internal, dari pemerintah, faktor pencegahan dan penanganannya itu apa yang masih kurang sehingga akhirnya angkanya terus meningkat? Ya, yang dilakukan masih salah aja, gitu. Saya sudah berkali-kali berbicara bahwa Komdigi itu memiliki kontrol dan power untuk mematikan judi online ini sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena di Komdigi lah yang bisa berkomunikasi dengan seluruh internet service provider yang ada di Indonesia, yang bisa memerintahkan seluruh ISP di Indonesia untuk bersama-sama melakukan kontrol blokir terhadap situs atau IP address yang diindikasi menjadi tempat permainan judi online. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata kemarin saya sudah sempat diundang sama Bu Menteri ke kantor Komdigi, kemudian saya juga melihat bagaimana proses blokir yang ada di Komdigi gitu. Memang kalau saya lihat ini ada kesalahan tata kelola di Kementerian Komdigi ini. Kenapa?
Karena direktorat yang melakukan, kalau tadi Pak Menteri bilang, melakukan pengumpulan informasi, sama direktorat yang melakukan take down, itu beda. Gitu. Jadi ketika informasi itu dikumpulkan sama tim crawling ini, gitu, kemudian informasi itu diberikan kepada tim direktorat take down, itu tim verifikasi nggak bisa melakukan verifikasi itu. Apakah yang diberikan itu sudah diblokir atau belum? Sehingga Harusnya disamakan ya? harusnya Satu saja. ada informasi bahwa ketika diberikan data-data yang harus diblokir, itu diinformasikan balik ini sudah diblokir gitu. Oh, di-report kembali. Ternyata ini tidak gitu. Jadi yang dilakukan oleh tim blokir ini itu tidak terverifikasi. Sehingga Sehingga ada potensi ada penyalahgunaan wewenang yang ternyata memang terjadi gitu. Karena kita lihat kemarin yang harusnya diblokir 5.000 ternyata dilindungi 1.000. Kemudian yang kedua, masalahnya ketika mereka melakukan itu dari kantor yang harusnya dulu desainnya sistem blokir itu nggak boleh diakses dari luar tuh. Tapi ternyata bisa diakses dari luar. Itu karena zaman COVID dulu. Mereka work from home, kemudian diberikan akses lah untuk menggunakan mesin ini dari luar. Nah, ternyata setelah beberapa tahun COVID ini selesai, tidak pernah dilakukan audit, tidak pernah dilakukan pengecekan akun-akun mana saja yang bisa mengakses mesin ini dari luar. Luar itu maksudnya di mana, Mas Tama? Dari mana saja, yang antara lain dari Bekasi. Kemarin dari Bekasi itu adalah sistem satelit gitu yang dia memiliki akses ke dalam sistemnya Komdigi. Sehingga dari Bekasi itu mereka bisa memasukkan mana yang harus diblokir, mana yang dikeluarkan dari daftar blokir. Nah, ketika dia melakukannya di Bekasi kan nggak terkontrol, nggak ketahuan sama tim yang ada di Komdigi ini. Padahal di gitu. Bekasi kan seharusnya satu tim juga kan, Nah, iya. cuma beda lokasi saja. Betul. Tapi ketika dia lokasi di tempat lain, dia nggak bisa terawasi. Dan ketika mereka melakukan perlindungan terhadap situs-situs yang harusnya diblokir, itu juga karena mereka punya akses terhadap sistem utamanya, mereka bisa memasukkan, bisa menghilangkan itu gitu. Nah, sekarang adalah siapa saja yang punya akses. Ya. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan kepada Bu Menteri gitu, dan nanti akan dilakukan audit digital forensik untuk menutup semua akses dari luar. Itu dulu gitu. Bersihkan dulu yang Bersihkan dari luar, dulu. pusatkan di dalam. Ya. Yang di dalam harus diaudit juga. Di dalam saya bilang, audit tidak cukup hanya audit teknologi. Tetapi termasuk juga tata kelolanya, termasuk juga SDM-SDM-nya. Karena ini SDM yang sangat powerful ini, yang ada di Komdigi ini, karena mereka bisa melakukan blokir terhadap situs-situs yang ada di internet kita gitu, ya kan? Itu yang pertama. Sampai harus diaudit rekening SDM-nya tidak? Ya itu mungkin bisa jadi. Terus yang kedua adalah Mbak Sylvia gitu, adalah kesalahan proses untuk pemblokiran ini. Jadi sekarang ini yang diblokir itu adalah hanya pintu masuk gitu untuk main judi online ini. Tapi server judi online-nya itu tidak diblokir. Nah, saya nggak tahu nih kenapa kok bukan servernya yang diblokir, tapi malah pintu masuknya yang saya sering bilang itu landing page-nya yang diblokir gitu. Sehingga berapapun yang diblokir, jutaan yang diblokir itu tidak akan mematikan judi online karena servernya tetap hidup. Orang ketika ini diblokir, website yang diblokir, Komdigi ngeblokir 1, besok tumbuh 1.000 tuh, beneran. Karena mereka punya sistem yang bisa meng-create 1.000 website sekaligus dalam sekali klik. Baik. Gitu. Menarik, nanti saya akan dalami Mas Tama, tapi saya harus pindah dulu ke Mas Reza. Mas Reza, tadi kita juga lihat berbagai alasan faktor pendorong orang menggunakan judol. 3 teratas itu tadi adalah ingin kaya, kemudian juga hiburan, satu lagi apa tadi itu? Pertanyaan saya, bayar utang itu poin keberapa itu? Poin keempat ya. Tapi intinya Mas Reza, 3 alasan utama itu tadi adalah melupakan masalah, ingin cepat kaya, melupakan masalah, dan hiburan. Dengan 3 alasan utama ini, apakah akan sulit meliterasi masyarakat untuk tidak main judol kalau 3 alasan utamanya saja itu? Jelas tidak sinkron satu sama lain antara yang kita perbincangkan di sini dengan apa data yang ditampilkan. Begini, ketika kita meninjau masalah judi online di Indonesia, saya sepakat bahwa persoalan ini paling tidak untuk saat ini disikapi sebagai persoalan yang amat sangat kritis. Alhasil kita cuma punya pilihan satu. Lihatlah persoalan ini sebagai hitam putih saja. Jahat, tidak jahat. Yang melakukan jahat, yang tidak melakukan berarti tidak jahat. Yang melakukan pidana. Tetapi data yang tadi diperlihatkan oleh Metro TV menunjukkan kepada saya bahwa ternyata angka-angka itu tidak serta-merta meyakinkan kita
bahwa masalah judi online sebatas masalah pelanggaran hukum. Sehingga dimensi judi online ini sekali lagi tidak hanya pada aspek pidana atau penegakan hukum, tapi perkiraan saya paling tidak ada 3 dimensi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian secara proporsional. Ya. Dimensi yang kedua misalnya, saya menangkap kesan bahwa sebagian orang aktif dalam judi online tanda petik semata-mata untuk tujuan rekreasional, tujuan sosial. Misalnya ada sebuah hajatan, di situ ada aktivitas judi, maka pengunjung kemudian ikut berjudi. Tapi ketika hajatan bubar, maka aktivitas judi pun selesai. Itu tujuan rekreasional, untuk mencairkan suasana, masuk ke dalam sebuah situasi kelompok. Dimensi yang ketiga, ini yang parah saya pikir, adalah ketika seseorang sebutlah sudah mengalami adiksi. Nah, konsekuensinya apa? Ya kalau kita mau konsekuen, ketika seseorang sudah mengalami adiksi dalam kurung penyakit, maka penanganan yang paling tepat bukan penegakan hukum, semestinya rehabilitasi. Dimensi yang keempat, ini menurut saya juga parah, yaitu bagaimana ada orang-orang tertentu yang secara sengaja mengisi periuk nasinya dalam kurung berprofesi sebagai pejudi. Dia rutin ikut judi taruhan sepak bola misalnya, atau sejenisnya. Nah, tambah lagi kalau kemudian profesinya berkembang biak, beranak pinak menjadi profesi yang jahat. Seperti yang tampaknya sedang kita perbincangkan malam ini. Ringkas kata, ringkas cerita, kalau 4 dimensi ini betul-betul kita coba telaah, maka sah sudah penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, penegakan hukum sepatutnya dikedepankan, paling tidak untuk saat ini. Tetapi tersisa ada 3 dimensi lainnya yang menurut saya tidak akan teratasi seandainya kita hanya terfokus semata pada dimensi penegakan hukum. Oke, jadi sebetulnya pengguna judi online itu dia pelaku atau korban? Boleh kita bahas nanti ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan Kami kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan Menteri Kominfo periode 2023-2024, Budi Aristiadi atau Mas Muni. Mas Muni, tadi sudah menyimak ya perbincangan yang terjadi di studio dari Mas Tama, misalnya mengatakan bahwa sebetulnya tidak sulit memutus akses judi online itu, karena selama ini yang terjadi adalah kesalahan tata kelola, kesalahan proses pemblokiran. Kenapa itu semua bisa terjadi, Mas Budi? Enggak, karena itulah ketika 6 bulan setelah saya menjabat itu di awal Februari, saya menyadari bahwa kuncinya bukan di sekedar aksesnya, tapi sistem pembayaran. Sekali lagi sistem pembayaran kata kuncinya. Kalau kita benar-benar berkomitmen untuk memberantas judi online, maka ruang sistem pembayarannya yang harus kita tutup, perbankan, e-wallet dan sebagainya. Yang itu juga semenjak yang itu ketika saya menjadi Menkominfo sudah saya komunikasikan ke berbagai bank, perbankan, e-wallet, semuanya. Bahkan saya sudah minta mereka membuat fakta integritas untuk tidak memfasilitasi perjudian online dan sebagainya. Karena pemberantasan judi online ini perlu 5K. 1, komitmen, 2, keberanian, 3, kepedulian, 4, konsistensi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebal godaan, gitu loh. Ya ini teman-teman ini menurut saya, ini nggak kebal godaan, gitu loh. Nah, Oke, nggak kebal godaan. Tapi nggak kebal godaan. Mas Muni, kalau menurut Mas Tama ya, yang seharusnya cara gampangnya sebetulnya putus saja akses servernya, bukan belum ngomong sistem pembayaran ya, tapi akses servernya yang diputus. Mas Tama belum ngasih saran ke saya itu. Ketika saya jadi Menkominfo belum kasih saran ke saya itu. Kalau saya udah saya lakukan. VPN gratis saya sudah tutup. Karena waktu VPN gratis saya sudah instruksikan untuk ditutup. VPN gratis karena semuanya pakai VPN waktu itu main. Ada kebijakan saya untuk menutup semua VPN gratis, tidak boleh digunakan. Semua yang menjadi kewenangan Kominfo ketika itu sudah saya gunakan semaksimal mungkin. Oke. Tetapi kan terakhir urusan, ya, Mas Muni ya. Sistem pembayaran, urusan penegakan hukum itu kan ranah kementerian lembaga lainnya gitu. Oke. Mas Muni, tadi kan kita membahas apakah Mas Muni siap untuk dimintai keterangan oleh penyidik jika dibutuhkan, dan Mas Muni mengatakan siap. Saya sangat siap sekali, apalagi untuk tema pemberantasan judi online ini.
Betul, Karena memang tapi judi terlepas kalau online- tidak dipanggil sekalipun, Mas Muni, apakah akan ada inisiatif untuk menjelaskan saja daripada simpang siur, nama Anda juga dibawa-bawa terus, apakah inisiatif saja untuk menjelaskan langsung kepada penyidik? Itu ada kalkulasi yang lain kalau soal cara. Tapi yang pasti prinsipnya saya sangat siap sebagai warga negara, saya siap menjelaskan secara lisan maupun tertulis, kronologis semuanya itu, begitu. Ini kan soal cara aja, soal cara, soal taktik, soal cara bagaimana menyelesaikan ini semua. Biar aja, ini kita kan melihat ada usaha-usaha politik. Ini kan lebih banyak nuansa politiknya daripada hukumnya. Dan saya siap menghadapi semua risiko ini, nggak ada masalah. Baik kalau begitu. Karena selama 15 bulan ini saya udah jelas kok. Cek aja apa semua yang ada. Saya selalu bilang sama beberapa teman, termasuk ke aparat hukum yang saya kenal, saya bilang, tanyain aja ke 15 orang itu, ada nggak perintah untuk tidak memblokir satu situs judi online pun, gitu loh. Karena saya kalau itu hajar, sikat terus, gitu. Baik, kalau Mas Muni, mudah-mudahan terus-menerus ya, usaha untuk memberantas judi online ini terus diupayakan oleh semua pihak dan semua pihak mau bekerja sama dan berkomitmen untuk memberantas judi saya online. bicara. Saya bersyukur hari ini judi online udah menjadi perhatian semua pihak. Karena pihak-pihak yang atau kementerian lembaga negara ini sudah turun tangan dalam pengertian Pak Prabowo, Presiden Prabowo sudah sangat tegas. Bahkan sudah melibatkan yang lain-lain. Sehingga saya juga berharap ini menjadi lebih serius karena ini judi online ini dampaknya sangat merusak dan semoga ini bisa menjadi momentum bersih-bersih. Terima kasih Mas Muni. Dan Bapak Budi Ari Setiadi kan? sudah bergabung bersama kami di kontroversi pada malam hari ini. Terima kasih Mas Muni. Mas Tama. Ya. Mas Tama sih nggak kasih saran katanya pas Mas Muni masih menjadi Menkominfo. Coba disampaikan putus saja itu akses servernya. Dari tadi Mas Muni bicara soal sistem pembayaran. Benar, jadi gini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mematikan judi online di Indonesia. Selain tentu saja faktor sosial ya, sosialisasi, awareness dan lain-lain gitu. Tapi ada 3 hal secara teknologi dan non teknologi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lakukan blokir terhadap server judi online, bukan blokir terhadap pintu masuk orang ketika mau main judi online. Jadi analoginya gini, biar gampang dimengerti gitu. Kemarin saya sampaikan juga kepada Mas Dev gitu, supaya orang gampang gitu. Jadi Metro TV nih menyiarkan siaran misalkan sabung ayam gitu. Ya kan, contohnya nih ya, contoh doang gitu. Semua orang punya TV, itu bisa ngakses nggak? Karena di sensor live, orang bisa ngakses tuh, bisa ngelihat tuh yang disampaikan oleh Metro TV. Nah, yang dilakukan sekarang, TV-TV masyarakat itu, dia dimatikan satu-satu. Nggak boleh nonton, nggak boleh nonton. Ini saya matikan ya, ini saya sita ya gitu. Satu-satu. Metro TV tetap jalan nggak? Jalan. Tetap jalan. Yang benar, kalau mau matikan sabung ayam disiarkan oleh Metro TV, datangin Metro TV, matikan listriknya, tangkapin orang-orangnya. Orang punya TV banyak, nggak akan ada gunanya karena sabung ayam udah selesai. Itu yang harus dilakukan. Source-nya. Itu. Yang kedua, apakah susah? Enggak. Apakah butuh melakukan take down server yang ada di Vietnam, ada di Kamboja? Enggak perlu. Gitu. Matikan saja akses dari negara kita. Kalau tadi orang menggunakan VPN yang dilakukan oleh Pak Menteri tadi udah bagus tuh gitu, bahwa ya udah VPN yang digunakan untuk akses untuk membypass blokiran itu matikan juga. Simple. Dan Komdiji punya kemampuan untuk itu? Punya kemampuan untuk Sangat itu. punya kemampuan. Sangat punya kemampuan untuk itu. Gitu. Dan belum dilakukan selama ini kenapa Belum. Mas, menurut Anda? Ya nanti kita tanyakan kepada timnya. Ada dulu nih Mbak, ini yang kedua. Tadi Pak Menteri ngomongin masalah uangnya. Ya, sistem pembayarannya. Sistem pembayaran. Bank, kemudian pembayaran dompet digital, itu tidak mungkin nggak tahu rekeningnya digunakan untuk transaksi judi online. Polanya jelas, patternnya jelas. Jumlahnya kecil, ya kan 10.000, 20.000, 30.000. Yang transfer banyak, 24 jam. Jam 3 pagi, jam 4 pagi orang masih transfer aja. Jadi bank pasti tahu ini bahwa rekening tersebut digunakan untuk judi online. Tapi ternyata juga bank tidak melakukan pemblokiran. Ada beberapa yang diblokir, tapi lebih banyak yang nggak diblokir. Sehingga ketika terjadi pemblokiran, seminggu kemudian uang udah nggak ada, udah lompat ke tempat lain. Kalau mau benar, sekarang ada desk judi online, BI, OJK, Kejaksaan, kemudian PPATK, ada banknya itu sendiri, kemudian dari Kominfo dan lain-lain. Matikan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online, baik di dompet digital ataupun di rekening bank. Selesai tuh urusan tuh ya. Nah, yang ketiga, ini agak susah. PPATK sudah punya data bahwa aliran uang ini sampai tier ke-7, sampai tier ke-10,
perusahaan mana yang menampung, orang-orang mana yang menampung, itu sudah ketahuan. By name, by address, artinya sangat detail sekali sudah ketahuan orangnya. Baik. Dan ini, kalau saya bilang susah, sudah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Tinggal bagaimana cara nangkepnya. Oke, Gitu. baik. Tidak susah sebetulnya Mas Dev Ya. kalau menurut Mas Tama, bahkan tadi sudah dijabarkan langkah-langkahnya. Terus apa yang kurang, kenapa itu belum dilakukan menurut Komisi Ini 1? ada dua hal nih yang saya ingin tanggapi ya. Ya. Yang pertama yang soal VPN. Nah, di contoh nih di Cina. Di Cina WhatsApp, Google Earth segala macam kan mati, Ya. diblok. Nah, lalu ngakalin gimana? Pakai VPN. Tapi setiap kali di Beijing nih ya ada event politik besar kayak National Congress-nya sedang melakukan event, itu semua pun yang pakai VPN mati juga. Nah, berarti apa? Jadi teknologinya ada kan? Ada. Nah, kemampuannya ada. Nah, sekarang apakah kita sudah mengambil teknologi itu dan mengaplikasikannya? Nah, itu yang saya nggak tahu seberapa advance-nya kemampuan baik apakah itu Komdigi ataupun BSSN untuk melakukan perlindungan kepada cyberspace kita. Nah, itu satu. Terus dua, ya kalau masalah political will sudah jelas. Ini sudah menjadi public consumption. Data yang ratusan triliun, jutaan orang itu sudah nyata. Orang yang bunuh diri, tertangkap segala macam sudah banyak. Nah, tetap yang harus didorong itu adalah pendekatan humanis kepada korbannya. Ya, kepada pelakunya. Nah, yang mesti tetap yang dikejar itu adalah mereka yang melaksanakan gamingnya ini sendiri, gitu ya. Ya bukannya berarti kita ngasih free pass kepada mereka penjudi, ya. Tetap mereka tetap harus ada diproses juga, terdata juga, sehingga ada efek jerahnya. Nah, kan tapi selama karena apa? Karena selama masih ada demand, pasti masih tetap ada supply. Nah, itu dia. Nah, Pertanyaan tadi kan sudah dibahas ya, kita bahas tadi pas jeda. Memangnya ada orang yang kaya akibat judi online? Dan tadi Mas Tama bilang jawabannya nggak ada. Tapi ternyata Mas Reza, itu menjadi motif pertama ingin cepat kaya lewat judi online. Kenapa janji bisa menjadi kaya lewat judi online itu bisa dipercayai sekian banyak oleh masyarakat? Sederhana, istilahnya adalah hindsight bias. Jadi ketika seseorang melakukan aktivitas judi, pemikirannya terobsesi pada keuntungan. Dia meminimalkan sejauh mungkin, dia minimalkan kemungkinan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan bahwa dia akan kalah. Sehingga terjadi proses berpikir yang sangat-sangat bias. Bahwa saya akan mendapatkan peluang berikutnya, saya akan beruntung di kesempatan berikutnya, saya akan kaya raya di koin berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Segala kemungkinan tentang resiko dia kesampingkan. Hindsight bias. Itu yang tipikal mewarnai proses berpikir orang-orang yang berjudi. Tapi begini Mbak Zilvia, kalau menyimak pernyataan Presiden Prabowo, saya menafsirkan kita ini memang harus zero tolerance, toleransi nol terhadap judi. Tapi untuk memastikan apakah pernyataan itu menjadi retorika saja atau akan berdampak nyata, izinkan saya untuk mengecek ya. Misalnya, ketika Kejaksaan Agung menyatakan ada sekian banyak karyawan yang ternyata terlibat dalam judi, kemudian dikatakan sebatas iseng-iseng, saya ingin tahu bagaimana kemudian keluar simpulan bahwa sekian banyak karyawan itu sebatas iseng-iseng. Apakah kemudian iseng-iseng itu akan kita anggap sebagai bukan masalah? Padahal sesaat lalu saya katakan, saya tafsirkan semestinya zero tolerance terhadap siapapun yang melakukan judi. Sayang tidak ada representasi Kejaksaan Agung. 58.000 ASN pemain judi. Senyampang sekarang ada Pak Dev, DPR, sehingga saya beberapa waktu lalu juga ada keluar pernyataan. Sekian banyak anggota Dewan ternyata juga terlibat dalam aktivitas judi online. Justru kesempatan saya bertanya ke beliau. Terlepas apakah itu iseng, terlepas apakah itu cari kesenangan, terlepaskah itu hiburan, bosan, dan segala macam. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh DPR terhadap sekian banyak anggota Dewan yang terlibat dalam judi itu? Oke, nanti kita akan bahas lagi. Dilempar ke Mas Dev ya. Berat ini untuk menjawabnya, kita jeda dulu. Pemirsa, kontroversi masih akan kembali sesaat lagi. Semua rekening dapat dipantau. Jadi kami bukan mohon maaf ya, tapi ya memang ini harus dilakukan. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku judi online, pengguna ya, tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya. Dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf kita akan blok. Baik, tadi sebelum jeda Mas Reza sempat bertanya ya, sebetulnya ordal itu hanya ada di Komdigi atau jangan-jangan institusi lain juga ada ordal yang membackingi praktik-praktik judi online.
Ya. Mas Dev, apa yang Yes. bisa dilakukan Komisi 1 untuk mensterilkan institusi negara kita dari praktik judi online, termasuk yang ada di DPR sendiri? Ya, ya pasti gini, penyuluhan itu pasti pertama ya. Kita harus pendekatan humanis, bahwa ingat terus menyadarkan bahwa kita hanya dibodoh-bodohi, kita hanya ditipu oleh bandar di luar negeri untuk menyedot uang kita. Nah, akan tapi ya harus ada efek jerahnya. Ya, jadi ya misalnya bila terlibat ya harus ada efek jerahnya itu ya, apakah itu diberhentikan, apakah itu diberikan sanksi dan juga diproses secara hukum. Nah, memang tapi kan yang kita bahas ini kan data yang seperti ditampilkan ada jutaan orang. Ya kalau memang semuanya diproses lalu dipenjara, ya butuh berapa banyak penjara. Akhirnya bukan duit habis untuk ngeberantas judol, malah sibuk ngebuat penjara untuk nahanin orang para pelaku judol. Ya, nah, ya tetap harus ada prosesnya sehingga sadar bahwa mereka itu sudah terdata dan terpantau oleh aparat keamanan. Bila mana terus-menerus terlibat, akan diproses lebih lanjut ataupun penahanan lebih lama. Itu salah satu contoh. Tapi apakah itu cukup, Mas Tamba, untuk bisa mensterilkan semua lembaga kita dari praktik judi online? Ya, kalau kita lihat dari sisi itu ya, pencegahan gitu dengan sosialisasi tentu belum cukup gitu. Kenapa? Karena orang yang udah main judi online, di ngomongin apapun dia tetap akan main, Pak. Gitu. Dia akan bangor aja gitu. Kenapa? Karena tadi itu mereka merasa nanti akan menang gitu. Dan mereka merasa enak nih main kayak gini nih gitu. Dan memang kalau dia nggak main, kalahnya kelamaan dia udah nyerah gitu, tiba-tiba dikasih kemenangan, akhirnya dia main lagi gitu. Dan ini memang terjadi gitu. Jadi kalau menurut saya harus beriringan, sosialisasi tetap dilakukan, penyadaran tetap dilakukan, tapi secara teknologi lakukan. Ini secara teknologi ini kita bisa loh mematikan judi online gitu. Yang paling cepat itu secara teknologi. Secara teknologi itu paling cepat gitu, karena kita bisa shutdown gitu, orang nggak bisa main dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, kita bisa shutdown rekening-rekening yang digunakan untuk permainan judi online ini. Tadi Bu Menteri malah bilang bahwa ya udah rekening masyarakat sekalian dinonaktifkan gitu. Ya untuk pengeringatan nggak apa-apa ya gitu, tapi jangan sampai nanti benar-benar nggak bisa diambil lagi gitu. Untuk peringatan dibekukan selama misalnya sebulan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kasihan juga kalau mereka diambil rekeningnya yang mereka udah nggak punya duit gitu gara-gara main judi online. Walaupun sebenarnya undang-undang kita membolehkan itu gitu, karena pasal yang dilanggar itu sangat banyak sekali, ada KUHP, ada undang-undang ITE dan lain-lain begitu ya, berbagai macam cara lah supaya judi online ini bisa dihentikan. Tetapi yang paling bisa cepat dilakukan adalah secara teknologi kita bisa mematikan permainan ini sehingga orang nggak bisa main, punya duit nggak bisa main, orang deposit dia nggak akan bisa ngambil duitnya, mau withdraw nggak bisa karena diblokir sama bank rekeningnya. Gitu. Tapi teknologi itu bisa dijalankan kalau political will-nya memang ada sama orang-orangnya. Orang-orangnya. Terakhir nih, Mas Reza, tadi ada pertanyaan sebetulnya pengguna judi online ini pelaku atau korban? Kita harus melihat mereka ini sebagai apa? Untuk saat ini, kalau kita insafi bahwa masalah judi online berada pada titik kritis dan terinspirasi oleh sekali lagi pernyataan dari Presiden Prabowo, saya enggan untuk membuka ruang, membuka wacana bahwa sebagian di antara mereka adalah korban. Saya tidak mau membuka peluang itu. Jadi saya tetap memilih untuk mengatakan berada di dimensi apapun, orang yang melakukan aktivitas judi adalah pelaku, titik. Begitu kita berikan ruang, kita berikan celah untuk menyebut mereka sebagai korban, ini laksana ironi viktimisasi. Bagaimana orang yang melakukan kejahatan kemudian berusaha untuk menggeser persepsi publik dari antipati menjadi simpati. Ingat, beberapa bulan silam ada seorang menteri yang justru punya narasi memberikan santunan bagi keluarga pejudi. Itulah salah satu hal yang menurut saya kecerobohan ketika kita buka ruang diskusi bahwa sebagian orang yang berjudi adalah korban. Saya menolak mentah-mentah narasi itu. Oke, intinya tidak ada ruang buat judi online di Indonesia ya. Terima kasih Mas Tama, Mas Reza dan juga Mas Dev sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, negara harus bernyali
Metro TV.